Shalom Jemaat Krispasi, kembali lagi bersama saya Dion untuk info jadwal ibadah selama sepekan. Hari Rabu ada ibadah wanita pukul setengah 5 sore dan ibadah pria pukul setengah 7 malam. Hari Sabtu jam 10 pagi ada ibadah doa puasa. Sore hari kami mengajak kaum muda untuk bergabung dalam ibadah pemuda remaja pukul setengah 5 sore. Jam 6 sore ada ibadah di GBT Ebenezer Ringen 6. Hari Minggu pukul 6 pagi kita bertemu dalam ibadah raya yang pertama. Pukul setengah 9 pagi ada ibadah di GBT Immanuel Pakuni. Pukul setengah 5 sore kita bertemu dalam ibadah raya yang kedua. Apabila ada perubahan pengumuman akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdiri masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati kemurahan-Nya, dan menikmati anugerah-Nya di sepanjang kehidupan kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah menyertai kami. Pagi-pagi Engkau bangunkan kami, Engkau taruhkan hati yang rindu berjumpa dengan Engkau. Dan biarlah pagi hari ini kami mau bawa hidup kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersukacita di dalam-Mu, bersukacita di dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sepakat bersama-sama semuanya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum duduk berikan salam kiri kanan, katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Siapkan hati kita dan nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak
kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita bersama semua. Katakan sungguh besar, dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi bersama semua, sungguh indah. Yang terbaik kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Sekali lagi paling dahsyat buat Allah kita. Mari sepakat bersama semua katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Coba dilihat samping kiri kanannya. Sehat? Katakan Tuhan berkatimu lebih luar biasa. Tuhan berkatimu lebih luar biasa. Amin. Sekali lagi kemuliaan yang paling dahsyat. Semua tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Yeay. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang besar. Bersama-sama semua katakan Tuhan Maha Besar dan sangat terbukti. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan
hari lepas hari Tuhan menolong dan memimpin kami umat-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh datang di dalam perhentian dan istirahat kami Tuhan, untuk datang menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah segala hati yang dipersembahkan pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, kami menyembah Allah yang perkasa dan maha kuasa. Kami percaya Tuhan baik bagi kami dan menolong setiap kami di dalam perjalanan hidup kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, tubuh kuat sehat. Tuhan izinkan kami datang dan menikmati hadirat-Mu. Biarlah sepulang dari tempat ini Tuhan, kuasa Allah menyertai kehidupan kami, dan biarlah kuasa itu terus menolong di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami terus memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah roh Allah melayang-layang di antara kami, dan biarlah firman yang disampaikan dan ditaburkan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi hiburan, menjadi teguran, dan biarlah kami terus menurut firman-Mu. Sebab Tuhan bilang bahwa menurut firman-Mu, Engkau akan menolong kami ke air tenang, ke rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Sehat semua ya, puji Tuhan. Hari ini sudah kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan dengar firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, awal-awal pernikahan saya kemudian dikaruniakan anak. Bapak Ibu juga semua mungkin, bahwa kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, unggul. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang tua saya kemudian ingin supaya cucunya atau anak saya lahir dengan sehat, dengan baik, dengan cerdas. Apa yang mereka lakukan? Keluarga, khususnya mama saya, masak masakan yang bergizi menurut tradisi Cina. Kita menyebutnya sebagai yo cai namanya. Sayur yang ada obatnya, yo cai namanya. Cai itu obat. Yo itu obat, cai itu sayur ya, yo cai. Makan. Tapi yang terpenting ya mama saya bilang apa? Ya, supaya menjaga kondisi bayi supaya tetap kuat, sehat sampai lahir. Saya teringat kepada ucapan Tante Yeni almarhum kepada saya, bahwa kalau ada yang hamil kasih tahu dia supaya makan ikan laut, karena ikan laut banyak mengandung vitamin yang dapat membuat kecerdasan anak. Makanya kalau Bapak Ibu yang sedang mengandung, hamil, saya selalu bilang makan ikan laut ya. Ya, terbukti anak-anaknya Tante Yeni memang cerdas-cerdas. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam bidang pertanian kita juga cari bibit. Saya pernah tanam sebutir jagung, tumbuh Bapak Ibu, tapi hasilnya adalah ketika jagung itu saya panen, hasilnya tidak baik ya. Jagungnya itu tidak lengkap ya, ada biji-biji yang tidak ada, jadi tidak lengkap Bapak Ibu ya. Nah, ketika sekali waktu teman saya bilang ini ada bibit unggul, coba kamu tanam. Saya tanam bibit unggul itu, hanya satu saja, jagung itu tumbuh. Tapi anehnya hanya 2 tongkolnya, dan hasilnya luar biasa.
Orang selalu ingin mendapatkan yang unggul, yang terbaik, yang terindah di dalam hidup. Baik itu keturunan maupun hasil ladang, hasil kebun. Para petani sekarang dengan varietas-varietas yang baru yang dikerjakan oleh para ahli mendapatkan bibit-bibit unggul. Kita semua ingin yang unggul. Kita ingin semua yang baik. Dan hari ini kita melihat bagaimana keunggulan manusia dari yang tidak unggul menjadi unggul. Mari sama-sama kita lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Mari kita membaca bersama-sama. Ada seorang manusia yang begitu unggul, Bapak Ibu. Dan firman ini menuliskan kisahnya. Yusuf namanya. Kejadian 39 ayat yang kedua. Mari kita membacanya bersama-sama. Sudah dapat? Bilang amin. Mari kita baca sama-sama. Siap, 3, 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat singkat ini menjadi sebuah gambaran yang nampaknya sederhana, bahwa Yusuf menjadi manusia yang luar biasa, sebab dia menjadi seorang yang selalu disertai Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil di ladang pekerjaannya. Bukankah ini selama ini kita cari dan kita dengar, yang kita harapkan, bahwa kita selalu harus berhasil? Saudara, saya teringat kepada anak-anak kita, ya. Bukan hanya anak saya, anak-anak kita yang cari sekolah, cari ini gagal, cari ini gagal, cari ini gagal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebenarnya bukan kegagalan. Sebab Tuhan menyertai Yusuf, ia dijadikan seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, nampak sederhana ayat ini, nampak indah ayat ini, nampak sebuah pujian kepada seorang manusia ayat ini. Tapi kita tentu tahu bagaimana kisah Yusuf di dalam menghadapi segala tantangan kehidupan, sampai ayat ini dituliskan. Sebelumnya dia mengalami proses yang luar biasa. Ada seorang datang kepada seorang yang kaya di kota saya, Bapak Ibu. Kemudian dia berkata, di tempat usaha yang begitu megah, begitu besar, dengan karyawan yang begitu banyak, dia bilang, "Om, enak ya, Om itu banyak karyawannya, banyak uangnya." Saudara yang kasih dalam Tuhan, sang pemilik perusahaan hanya tersenyum saja. Di belakang dia ngomong sama ayah saya, dia tidak tahu bagaimana susah dan pengorbanannya. Hari ini saya tidak hanya ingin membawa kita untuk melihat ayat ini sebagai sebuah dorongan saja untuk kita menjadi unggul. Sebab Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Ini menyenangkan sekali bagi kita semua. Tetapi kita harus sadar bahwa dia melalui proses panjang di dalam hidupnya. Proses yang tidak mudah. Yusuf yang semula adalah manusia biasa, sama seperti kita semua, dia berubah menjadi manusia unggul. Bahkan dia menjadi raja
di Mesir. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita bukan melihat hasil akhirnya, tapi proses yang dihadapi Yusuf untuk mendapatkan. Kita sering sekali melihat hasil akhir dari orang ya, waduh, sukses ya, anakmu berhasil ya, enak ya kamu ya. Atau sukses ya, usahamu berhasil, sekarang enak ya, bisa menikmati hidup. Sukses ya, karena sesuatu yang luar biasa, enak ya. Sukses ya, gerejanya Bethel Tabernakel Kristus Pengasih, bagus ya gedungnya, enak ya. Tapi kita tidak lihat proses tetesan air mata, penderitaan, dan lain sebagainya. Orang ingin berhasil dalam segala hal dalam kehidupannya, tetapi dia tidak mau mengikuti proses. Orang ingin sukses dalam kehidupannya. Wah, saya kepingin seperti bapak itu. Wah, perusahaannya besar sekali ya. Andai kata aku bisa ya. Tapi malas hidupnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi kepada Yusuf yang adalah manusia biasa sama seperti saya dan Anda, menjadi orang yang unggul, melebihi yang lain. Kita lihat dalam segala apa yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Oleh karena itu kita harus menyadari apa yang harus kita lakukan di dalam proses, di dalam dibentuk oleh Tuhan menjadi sebuah pribadi yang unggul. Yohanes pasal 21 ayat 17 menuliskan, Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ketiga kalinya. Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus bertanya dengan tegas kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapau? Apakah engkau mengasihi aku dengan tulus? Tetapi Simon tidak bilang, saya agapau kepada. Dia bilang, aku mengasihi, tapi aku tahu bahwa kasihku masih kurang sekali. Tuhan tanya lagi, apakah kau mengasihi aku dengan kasih yang agape, agapau? Aku filio kepadamu, Tuhan. Jadi ada beberapa kasih yang harus Bapak Ibu sadari. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut kasih, apakah engkau mengasihi? Tapi dalam bahasa asli itu ada macam-macam kasih. Kasih ayah kepada anak-anak, kasih suami istri, kasih yang tak terbatas, kasih Allah. Tuhan mau Simon itu rela, Simon itu tulus dalam mengikut Tuhan. Sampai 3 kali dia tanya, sampai Simon bilang, aku ikut Tuhan, kau tahu isi hatiku. Sampai Simon mau melakukannya dengan sukarela. Dan Tuhan sedang memberitahukan bagaimana dia akan mati di dalam melayani Tuhan. Saudara, kita harus sadar untuk menjadi manusia unggul di dalam proses yang kita alami. Kita harus rela kepada Tuhan yang memproses kita. Kita harus mau rela. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Yusuf mengalami dianiaya, dipukul, dipenjara, bukan singkat waktu loh Bapak Ibu. Puluhan tahun. Saudara, kalau di penjara berapa bulan kemudian diketahui, oh kamu tidak salah ya, kamu keluar, masih mending Bapak. Puluhan tahun di penjara. Itu pun
tetap dinyatakan bersalah. Hanya karena Yusuf disertai Tuhan dan dia punya kelebihan yang unggul itu, yaitu kerelaannya yang mau mengalami proses yang tidak enak itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, proses apa yang sedang kau alami sekarang ini? Apakah engkau tidak rela dan mulai bersungut-sungut dan mengutuk Tuhan? Udah di wong Kristennya podo ae. Di mimbar-mimbar gereja kita sering mendengar khotbah tentang bagaimana anak-anak Tuhan diberkati. Yang sakit bisa sembuh. Yang tidak punya harta bisa diberi kelimpahan. Betapa menyenangkan. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang di luar ekspektasi kita, kita mulai salahkan Tuhan. Katanya ikut Tuhan itu enak. Kita tidak rela diperlakukan seperti ini. Tuhan itu ada apa enggak? Kenapa kok dia diam saja? Sudah dikasih dalam Tuhan, Yusuf rela untuk mengalami semua. Dia tidak bersungut-sungut dan tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan di akhir dari semua kejadian yang dia alami bersama dengan keluarganya, dia bilang sudah kepada saudara-saudaranya, tidak usah kalian saling menyalahkan. Semua ini terjadi karena Tuhan mau kirim saya mendahului kalian untuk menyelamatkan keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah disakiti oleh seseorang, dengar baik, kalau Bapak Ibu sudah disakiti seseorang, kemudian kau diberi kekuasaan yang lebih, dan orang yang menyakitimu ada di depanmu, engkau bisa melakukan apa saja bagi dia. Kira-kira apa yang kau akan lakukan bagi dia? Kalau dulu dia pernah meludah mukamu, sekarang engkau menjadi seorang yang punya kuasa, punya harta, dan dia ada di depanmu, kira-kira apa yang kamu lakukan sama dia? Apakah kamu ludah balik padanya? Rasanya normal ya. Dulu kamu ludah saya, sekarang saya ludah kamu. Iya enggak? Waktu kita enggak punya, mungkin kita menangis minta tolong sama dia. Ternyata dia bilang pergi dan menendang kita. Sekarang giliran kita sudah di atas, dia datang dengan menangis, mohon pertolonganmu. Kira-kira apa yang kau lakukan? Mungkin kau akan membalas ya, inilah saatnya untuk kubalas. Betul tak? Halo? Benar tak? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kau akan usir dan menendangnya seperti dia mengusir dan menendangmu dahulu. Yusuf tidak melakukannya. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya rela. Dia bilang, ini terjadi karena Tuhan yang mau. Aku mendahului kalian dan menyelamatkanmu. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita harus rela dibentuk oleh Tuhan. Kita harus rela diproses oleh Tuhan. Untuk menjadi manusia yang unggul, kita harus rela mengalami proses itu. Bapak Ibu Saudara, tua muda besar kecil, saya mau kasih tahu, hari ini kau dengar firman Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami sesuatu, buka hatimu. Bilang seperti Petrus katakan, engkau tahu isi hatiku Tuhan. Sebenarnya aku tidak bisa, aku tidak mampu. Seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf, dia membuatnya menjadi berhasil. Karena Tuhanlah yang menyertai Petrus, sehingga dia membentuk hati yang rela untuk melakukannya. Kufadi semua keluar dari kota karena ada pembunuhan orang Kristen. Petrus masuk ke kota itu dan meregang nyawa, digantung dengan kepala di bawah. Yesus tahu bahwa itu akan terjadi. Dia minta kerelaan sebagai martir Tuhan kepada Petrus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini bukan menjadi orang Kristen yang
akan selalu berlimpah harta benda, tidak pernah susah, tidak pernah sedih. Justru hari ini Tuhan ingin kerelaan hatimu di dalam proses, di dalam melayani Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kamu tetap bilang Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita menyadari bahwa Kristus sudah mati bagi kita semua, kita ini dihisap, kita ini dipilih, kita ini dikumpulkan untuk, bukan untuk hidup bagi dirimu sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk kita semua. Saudara perhatikan baik-baik. Sadarilah bahwa kita hidup bukan untuk kita lagi. Kita ini sudah terbuang. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menganggap bahwa dia lebih unggul daripada yang lain, kita harus lihat apakah dia setia kepada Tuhan. Sebab ketika unggul kemudian sombong, apakah itu berasal dari Tuhan? Menjadi pertanyaan bagi kita. Rela artinya kita ikhlas. Rela di dalam bahasa Jawanya disebut sebagai nerimo. Bapak Ibu nerimo enggak dengan kehidupanmu? Tuhan kok enak dia ya Tuhan ya. Tuhan kok baik dia ya. Nerimo, bersedia menjalani tanpa berbantah-bantah. Yusuf tanpa berbantah-bantah. Memang dibentuk itu tidak enak, memang dibentuk itu sakit, memang dibentuk itu menderita. Kita harus memiliki hati yang mau berserah kepada Tuhan. Harus punya hati yang mau diserahkan kepada Tuhan, supaya hidup kita dapat dibentuk oleh tangan kuasa itu. Kalau kita lihat prosesnya, kita pasti akan menolak. Kenapa? Karena kita tidak rela. Kalau kita lihat hasil akhirnya, semua royoan mau. Semua dibuat berhasil. Siapa yang tidak mau? Prosesnya tidak mau, hasil akhir mau. Tidak mungkin terjadi. Kita melihat bertahun-tahun Yusuf mengalami sengsara itu, tetapi dia rela melakukan. Dan akhirnya dia menjadi manusia yang unggul. Yang kedua Bapak Ibu, coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Saudara pernah baca ayat ini? Ada kata, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Saudara, kadang-kadang kita juga bingung dengan bahasa-bahasa ya. Bahasa itu budaya Bapak. Terus dia berkembang menjadi bahasa-bahasa baru. Nah, mungkin saya harus jelaskan sedikit tentang sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Sebelumnya dikatakan Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian ada kata sukar bagimu menendang kegalah rangsang.
Bapak Ibu, Saudara, kalau dulu itu ada namanya pedati ya. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ya. Anak-anak sekarang enggak ngerti pedati mungkin ya, karena enggak mengalami ya. Kalau di tempat saya namanya cidumu. Cidumu itu singkatan cikar, dokar, montor. Jadi dia cikar, tempat muat barang, tapi dikasih tutup jadi dokar. Dan montornya adalah bannya ban mobil. Jadi cidumu namanya di Mataram. Ya. Bapak Ibu, saya waktu kecil pulang sekolah langganan namanya cidumu itu Bapak Ibu. Ya. Kalau kudanya mau jalan dipecuti Bapak Ibu. Ya enggak. Kudanya mau jalan dipecuti. Kadang-kadang sampai kejem Bapak Ibu ya, sampai aduh. Kadang dipecuti enggak mau jalan, dipukul sampai berdarah-darah Bapak Ibu ya. Nah itu kadang-kadang dilihat sama turis asing, kok kejem gitu, enggak ada peri kehewanan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tapi ini beda dengan yang ada di Paulus. Kuda-kuda atau angkutan itu di belakang itu dikasih seperti duri-duri, supaya kalau dia melawan menendang ke belakang Bapak Ibu, maka dia akan kesakitan. Supaya kuda ini tidak melawan gitu loh Bapak Ibu ya. Kuda itu kalau ngamuk itu nendang-nendang ke belakang, betul lah Bapak Ibu ya. Nah, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Ada galah-galah yang agak tajam itu Bapak Ibu di belakang kuda itu. Supaya apa? Supaya dia tidak nendang sembarangan. Ini maksudnya Bapak Ibu. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Artinya apa? Artinya makin kamu melawan, makin kamu menendang, makin kamu berdarah, makin kamu sakit sendiri. Yang kedua, apa yang harus kita sadari saat kita dalam proses dibentuk Tuhan? Yang kedua, jangan melawan. Banyak orang yang malah merasa sok pinter, malah lebih dari Tuhan. Tuhan tahu bagaimana cara merawat hidupmu dan hidupku Bapak Ibu. Oleh karena itu, kamu harus rela untuk dibentuk supaya engkau menjadi unggul. Kalau engkau dibentuk, jangan melawan. Bu, kenapa kok enggak pernah ke gereja? Males Pak. Urusannya wakai Pak, persoalan hidup banyak loh. Saya bilang, Bu, urusan banyak, malah harus datang kepada Tuhan. Males gak bisa berdoa saya. Sudah dikasih Tuhan. Betul enggak? Di sini enggak ada lah ya. Kalau dalam persoalan masalah malah enggak datang ke gereja. Harusnya dalam persoalan masalah hidupmu engkau harus dekat sama Tuhan. Jangan melawan. Kalau engkau melawan, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Makin kamu tendang, makin terluka kamu. Bukan menjadi lebih baik. Jangan melawan. Mending diamlah. Kalau mau menangis, menangislah. Saudara pernah mengalami persoalan yang kelihatan tidak ada jalan keluar? Sesek rasanya Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu Saudara semua, saya juga pernah mengalami. Jangan melawan. Sebab sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Kalau kamu mau dibentuk, kamu melawan, tidak jadi-jadi malah kamu terluka dan sakit sendiri. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ngerti ya bahwa Tuhan sedang membentuk engkau menjadi bibit unggul. Ngerti ya bahwa Tuhan sedang membentuk engkau bukan menjerumuskan dan mencelakakan hidupmu. Ngerti ya bahwa Tuhan sedang bekerja menjadikan engkau unggul seperti Yusuf. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil.
mau itu tapi tetap melawan, maka kau akan terluka dan kau tidak akan jadi yang unggul. Terus menerus diproses sampai kau berdiam diri dan mengaku bahwa Tuhan, Engkaulah kuasa dari segala hal, dan menyerahkan hidupmu. Manut aku Tuhan, manut firman Tuhan. Jangan bodoh, usahakan kamu ngerti kehendak Tuhan. Makin kamu tendang, makin kita terlihat bodoh. Namanya orang Kristen, suruh sembahyang malah tidak mau, malah nasu. Percuma sembahyang. Saudara, makin terlihat bodoh, bukan? Makin terlihat tidak cerdas, bukan? Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Tanamkan firman di dalam kepala, hati, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, bahkan kesedihan, kesusahan yang seberat apapun, mungkin kalau dipukul saja tidak masalah Tuhan. Mungkin kalau terluka saja tidak apa-apa. Mungkin kalau dikurung saja tidak masalah. Tapi dia tidak punya siapa-siapa, itu masalah Bapak Ibu. Mungkin Yusuf tahu bahwa dia sedang menderita, tapi ketika dia mengingat ayahnya, itu berat Bapak Ibu. Itu berat Bapak Ibu. Kalau dia lihat lukanya tidak apa-apa, luka akan sembuh kembali. Tapi dia ingat keluarganya. Terbukti ketika saudara-saudaranya datang, dia tidak tahan lagi. Dia menangis di depan mereka dan mengaku bahwa aku adikmu Yusuf yang telah engkau jual. Saudara, Yusuf tidak melawan. Di dalam penjara mungkin dia sedang mengalami kesakitan, kedinginan seorang diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti apa yang dikatakan, Tuhan begitu baik kepadaku, masakan aku mau mengkhianati Tuhan yang baik kepadaku ketika dia bertemu dengan istri Potifar itu. Saudara dikasih dengar baik. Tuh, Yusuf tidak melawan ketika diproses. Dia difitnah, dia tidak salah. Tapi itulah yang terjadi. Dia tukang periuk itu, penjunan. Dan saya dan Anda tanah liat. Kalau kau dibanting jangan melawan, sebab dia sedang membentuk dengan indah hidupmu, yang kau akan dilihat orang kemudian, aku ingin seperti dia. Prosesnya dia tidak tahu, hasilnya dia lihat. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita sadari saat kita dalam proses dibentuk Tuhan? Matius pasal 26:42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yang ketiga, biarlah Tuhan bekerja dengan caranya. Jangan mengintervensi caranya Tuhan, sebab engkau akan tersesat. Cara Tuhan itu lebih agung, lebih mulia, dan lebih cerdik daripada manusia manapun. Setinggi langit dengan bumi, begitu caranya Tuhan dengan caranya manusia, beda banget Bapak Ibu. Kamu ingin dengan caramu, rasanya ini yang terbaik, tapi cara Tuhan lebih baik. Kamu ingin dengan caramu, karena ini cara yang paling mulia bagiku manusia, tapi cara Tuhan lebih mulia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus dalam kehidupannya sebagai manusia memberi contoh kepada kita semua. Kalau aku harus meminumnya, kehendakmu yang jadi. Berapa kali kita berkata kehendak Tuhan yang jadi di dalam persoalan masalah kita? Kita sibuk kemudian memikirkan bagaimana ya, siapa yang dapat nolong.
Saudara, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan doa yang begitu hebat kepada kita orang-orang percaya ini? Di dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pernah kita berdoa, atau apakah kita setiap hari berdoa bangun tidur, kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidupku, bagi anak-anakku, bagi keturunanku. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bagi hidupku hari ini. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bagi persoalan masalah yang kualami. Pernah tidak berdoa seperti itu? Bukankah Tuhan yang mengajarkannya? Bahkan Tuhan memberi teladan, kalaupun aku harus minum, aku mau melakukannya. Kalau bisa lalu cawan ini sakit, tapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara, berapa kali di dalam doamu engkau menyebut kehendak Tuhan yang jadi? Apakah engkau tidak rela? Apakah engkau melawan? Apakah engkau punya cara sendiri di dalam hidupmu? Kalau engkau mau menjadi yang terunggul, maka segala sesuatu perkara yang terjadi dalam hidupmu harus mau dibentuk oleh Tuhan dengan rela, tidak melawan, dengan caranya Tuhan. Sebenarnya itu adalah cara yang sederhana. Pertetapkan hatimu dan percayalah, ketika engkau bukan siapa-siapa, engkau menjadi orang yang unggul, menjadi Firaun, tangan kanan Firaun. Segala sesuatu dia yang perintahkan. Hanya tahta ini aja yang jadi pembedanya, kata Firaun. Saudara kasih Tuhan, renungkan dan jadilah bijak di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tutup Alkitabnya. Kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hadir di dalam hidup kami. Mungkin banyak kesulitan yang sedang kami alami. Mungkin jalan buntu yang kami lihat. Tidak bisa, tidak dihargai, bahkan dicibir oleh orang, dihina oleh orang. Tetapi kami mau rela tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami mau nurut dan tidak melawan Tuhan. Bentuklah kami dengan cara-Mu, sebab cara-Mu lah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Seperti Tuhan rela mati di kayu salib, biarlah kami juga rela melayani Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bentuk dan jadikanlah kami baru seperti Yusuf. Biarlah Yusuf yang tumbuh dari hidup jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, menjadikan kami semua manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami siap masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sing. Kebaikan Tuhan
merenungkan firman Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, relakan hatimu, jangan melawan, biarlah cara Tuhan yang bekerja. Percayalah bahwa Dia akan memelihara hidupmu menjadi manusia unggul lebih dari dunia ini. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Terus buka hatimu dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Buka anggur perlahan-lahan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dengan kematian-Mu, dan kami juga bersekutu dengan kebangkitan-Mu, Tuhan. Dalam persekutuan kami dengan kematian-Mu, Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk rela dibentuk, untuk mau dibentuk. Hari ini kami menjawab dengan iman. Tuhan, Kau tahu isi hati kami, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Apakah Engkau mengasihi aku? Apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, Kau tahu isi hatiku. Aku rela, Tuhan. Aku rela dibentuk, Tuhan. Sebab saatnya nanti aku akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidupku. Menjadi manusia-manusia unggul seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan. Lihatlah hati dan kehidupan umat-Mu hari ini Tuhan. Meneguhkan dan menguatkan iman. Sebab mereka akan menjadi Yusuf-Yusuf rohani yang akan memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuk hidup kami Tuhan menjadi pribadi yang baru. Biarkan kami terus berjalan dengan kekuatan Tuhan. Jangan biarkan kami melawan. Beri kami iman yang percaya dengan caranya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai wujud kasih dan cinta kami kepadamu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati. Biarlah semua yang dinyatakan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap berkorban. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya, coba sekali lagi lihat samping kiri kanan. Katakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, selamat jalan. Bertemu kembali besok Minggu
dalam ibadah dengan suasana yang lebih baru lagi dan dengan berkat-berkat yang baru lagi. Amin. Sekali lagi kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita yang luar biasa, yang paling luar biasa buat Allah kita yang hidup. Mari bersama-sama semuanya katakan, terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki. Dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Segenap hati kita, mari bersama-sama semuanya katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami adalah ciptaan-ciptaan-Mu Tuhan. Yusuf manusia biasa dibuat menjadi manusia yang unggul. Demikian kami semua Tuhan. Kami adalah manusia-manusia unggul yang sudah Tuhan persiapkan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami terus hidup di dalam hadirat-Mu dan kuasa-Mu yang besar yang menuntun dan menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Seminggu yang lalu Tuhan sudah tolong. Seminggu ke depan ini Tuhan tetap menjadi penolong yang setia. Bahkan tahun rahmat ini menjadi bagian yang indah. Sebab kami adalah manusia-manusia unggulnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap diurapi dan diberkati. Kami siap diutus dan pergi kepada bangsa-bangsa. Kami mau melakukan dengan rela. Kami mau melakukan karena kasih kami kepadamu. Gembalakanlah domba-domba. Kami siap diurapi dan diberkati. Setiap kami pulang dengan kekuatan yang dari sorga, berkat-berkat yang dilimpahkan dari sorga pula. Terima kasih Tuhan. Izinkan hamba mengurapi jemaat sebelum mereka beranjak pulang dan menjadi pribadi-pribadi yang unggul melayani Tuhan di mana saja mereka berada. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Turunkanlah urapan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami siap diutus melayani dengan sukarela, menggembalakan domba-domba-Mu di mana saja kami ditempatkan, menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah kami memberikan korban persembahan dengan harta kami, giliran kami memberikan korban dan persembahan dengan hidup kami Tuhan. Melayani Tuhan di mana saja kami berada. Sebab di mana kaki berjejak, di sana Tuhan memberkati kami, dan di sana kami menjadi berkat bagi yang lain.
Urapi kami Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Tuhan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai, memurapi dan memberkati Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.